Siamo salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Amri dari Prodi PGM 5 semester 5 dengan NIM 0306223174. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang berjudul pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Kegiatan pertolongan pertama: 1. Pelatihan pertolongan pertama. 2. Penanganan keadaan darurat. Tujuan pertolongan pertama: A. Menyelamatkan jiwa penderita. B. Mencegah cacat. C. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kewajiban pelaku pertolongan pertama: menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. Karena keselamatan tim harus menjadi prioritas dapat menjangkau penderita. Dalam kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah, dapat mengenali dan mengatasi masalah mengancam nyawa. D. Meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. E. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 1. Membantu pertolongan pertama lainnya. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. A. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi alat pelindung diri. Sebagai pelaku pertolongan pertama, seseorang akan dengan mudah terpapar dengan jasad klinik maupun cairan tubuh seseorang untuk memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Prinsip utama dalam menghadapi darah dan cairan tubuh dari penderita adalah darah dan semua cairan tubuh sebagai media penularan penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular di antaranya adalah hepatitis, TBC, HIV. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Beberapa APD antara lain: 1. Sarung tangan lateks. Jangan menggunakan sarung tangan kain saja karena cairan dapat merembes. Bila akan melakukan tindakan lainnya yang memerlukan sarung tangan kerja, maka sebaiknya sarung tangan lateks dipakai terlebih dahulu. 2. Kacamata pelindung. Berguna untuk melindungi mata dari percikan darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata saat melakukan pertolongan. 3. Baju pelindung. Pengguna kurang populer di Indonesia adalah untuk mencegah merembes cairan tubuh penderita melalui baju penolong. Beberapa APD antara lain. 4. Masker penolong. Saat berguna untuk menjaga penularan penyakit melalui udara. 5. Masker resusitasi. Diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung, paru, atau RJP. 6. Helm. Dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan pertolongan pertama adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja pada suatu perusahaan atau instansi dan perorangan sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan diri atau kejadian di tempat kerja, sehingga terampil memberikan pertolongan pertama dan mampu menyelamatkan jiwa. Ceramah, praktek, simulasi, dan diskusi. Dalam pelatihan ini akan banyak menggunakan perlengkapan, alat peraga, dan perlengkapan lain
yang mendukung. Dengan demikian, pelatihan ini benar-benar dapat lebih aplikatif dan menjembatani berbagai metode peserta dalam menyerap pelajaran. Penilaian keadaan korban. Airway, periksa jalan napas. Breathing, periksa pernapasan. Circulation, periksa sirkulasi darah. Disability, periksa kesadaran dan respon. Exposure, periksa seluruh tubuh korban. Persetujuan pertolongan. Saat memberikan pertolongan sangat penting untuk meminta izin kepada korban terlebih dahulu atau kepada keluarga orang di sekitar bila korban tidak sadar. Ada dua macam izin yang dikenal dalam pertolongan pertama. A. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat. Persetujuan yang diberikan penderita sadar dengan cara memberikan isyarat, atau penderita tidak sadar, atau pada anak kecil yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan.